Oke, shalom semuanya. Nah, balik lagi nih kita di The Next Level 2.0 ya bahasanya sebutannya. Nah, kali ini kita lagi di JSL Coffee, ngopi-ngopi santai sore-sore. Ini hari adalah hari Rabu Selasa. Ini hari adalah hari Selasa jam 6 sore dan kita lagi ngumpul sama-sama dan kita akan bahas sebuah topik yang menarik mengenai karunia atau orang biasa bilangnya bisa juga nubuat. Karunia dan nubuat. Beda. Karunia dan nubuat. Oke, dimulai dengan apa tuh? Dimulai dengan misalnya kalau teman-teman semua bingung kan, karunia itu apa sih? Jenis makanan apa? Jajanan apa? Nah, ayo kita bahas di sini. Jadi dimulai saja. Pengertian Langsung tentang karunia. Iya, langsung aja dimulai. Oke, baik lagi The Next Level 2.0. Ya, kita ngomongin soal karunia. Sebenarnya karunia adalah gift. Kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, karunia itu susah untuk dimengerti. Makanan apa itu? Ya nggak? Empek-empek kah? Ya kan? Atau nasi goreng kah? Karunia. Aneh dan susah sekali dicerna. Tapi dalam bahasa Inggrisnya gampang. Gift. Nah, kalau kita ngomong gift, artinya dalam bahasa Indonesianya karunia. Kan lucu. Padahal arti sebenarnya dari gift adalah pemberian. Ya kan? Nah, berarti artinya karunia itu adalah pemberian. Artinya apa? Apakah itu kita dapat secara cuma-cuma atau kita mesti berusaha untuk mendapatkan semuanya itu? Betul loh. Selama ini kan kita selalu diajar bahwa gak semua orang punya yang namanya 9 karunia roh atau 7 karunia motivasi. Nah, sebenarnya pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua itu sudah satu paket. Kenapa satu paket? Karena yang punya gift itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ada di mana? Dalam hidup kita. Apakah cuma Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita doang? Tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia dipersatukan kita oleh roh. Roh siapa? Roh Kudus. Artinya kita itu udah blended sama Tuhan Yesus. Jadi mau gak mau kita sama Tuhan Yesus itu kayak air sama sirup. Udah gak mungkin dipisahin. Mana sirupnya, mana airnya. Coba kalau udah diaduk, mana bisa dipisahin? Gak bisa. Nah, gift itu yang punya siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus udah blended sama kita. Artinya, gift itu udah pasti ada di dalam diri kita. Cuma yang jadi masalah adalah, satu, kita gak yakin. Ya kan? Yang kedua, kita pikir gift itu mesti bayar harganya. Ada harga yang harus dibayar. Puasa dulu lah, ya kan? Atau doa semalam suntuk lah, atau mesti puasa 40 hari lah, atau puasa 3 hari 3 malam gak makan gak minum, atau puasa 40 hari 40 malam kayak Tuhan Yesus, baru dapat gift. Atau bisa berkarunia. Ya kan? Nah, ini yang jadi masalah. Padahal gift itu Tuhan Yesus sudah ngomong apa? Segala kuasa itu akan menyertai kita. Kuasa itu dunamos. Tapi gak cuma dunamos. Lah dunamos itu apa? Di dalamnya yang terkandung menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit termasuk gift. Karunia menyembuhkan. Kamu akan bernubuat. Gift. Ya kan? Nah, terus kita ngomong, nggak semua orang dong dapat karunia kesembuhan.
Nggak semua orang dong bisa bernubuat. Pertanyaannya cuma satu. Apakah dulu semua murid-murid Yesus beda-beda? Kagak. Semua sama. Betul nggak? Even Petrus yang udah ketemu Tuhan Yesus, atau Paulus yang nggak pernah ketemu Tuhan Yesus. Ya kan? Petrus jalan sama Tuhan Yesus 3,5 tahun. Paulus nggak pernah jalan sama Tuhan Yesus. Ya kan? Perjumpaan sama Yesus aja gara-gara ditabok. Iya kan? Sampai jatuh dari kuda. Lo bisa bayangin, keren banget itu cara perjumpaan. Masa kita semua kayak Paulus mesti ditabok dulu? Ya, kalau kayak sekarang mungkin jatuhnya dari motor kali ya. Kan enak banget gitu loh. Iya, abis gitu loh, enggak. Kan urutannya gitu. Ditabok dulu, abis itu jatuh dari kuda, baru buta. Kan nggak lucu, ya kita ngalami jatuh dari motor, buta dulu, baru penuh karunia. Gua sih jujur nggak mau punya bapak kayak begitu gua. Ya nggak, sadis. Nah, tetapi banyak orang berpikir seperti itu. Bahwa kita harus bersusah payah untuk dapetin karunia. Padahal firman Tuhan katakan apa? Kejarlah nubuatan itu. Artinya setiap orang bisa bernubuat. Kalau dulu nabi. Nah, sekarang pertanyaan cuma satu. Kita nih sekarang sama nabi tinggian mana? Nabi zaman dulu loh, bukan nabi zaman sekarang loh. Gua nggak tahu kalau nabi zaman sekarang ya. Gua taunya nabi itu zaman dulu. Ya kan? Nabi zaman sekarang ada, ya kan? Tapi gua nggak mau ngomong lah soal nabi zaman sekarang. Soal kita nih orang Kristen sama nabi zaman dulu, lebih tinggi mana statusnya? Statusnya. Oh iya? Kalau status dulu sih. Kagak. Tinggi kita. Status itu tinggi kita sekarang. Kenapa? Kok bisa? Kan kalau dulu kan Nabi itu dulu itu dipilih. Dihinggapi roh di atas kepalanya, baru dia bisa jadi nabi. Dan nabi dulu itu tulisannya pesuruh Allah. Bukan anak. Dan status roh pun cuma hinggap. bukan menempati. Yes, bukan ada di dalam. Ya kan? Nah, itu yang jadi masalah. Sering kali kita berpikir, wih, nabi hebat. Zaman dulu, maksudnya nabi zaman dulu. Sebenarnya kita jauh lebih hebat. Nabi nggak bisa ngobrol sama Tuhan zaman dulu. Tunggu Tuhan ngomong, nabi menyampaikan. Tuhan yang ngomong, nabi nggak boleh ngomong apapun soal nubuatan. Lu ngomong, mati. Sekarang kita, lu mau ngomong sama Tuhan, Bapak kita kapanpun, dimanapun, lagi kondisi apapun, tinggal ngomong. Itu bedanya. Ya, lu ngomong salah, nggak masalah. Dulu salah nggak boleh, mati lu, kelar hidup lu. Tapi bukan berarti kalau udah boleh salah, salah mulu. Iya, itu juga kasihan yang dinubuatin. Sutris dia. Nah, dulu Nabi itu menyampaikan, menegur kesalahan orang. Daud, ya kan? Datang tuh Nabi Nathan, langsung ditegur. Bertobat tuh langsung. Tapi Nabi sekarang udah nggak seperti itu. Paulus udah kasih koridor. Udah ada protokol-protokolnya yang jelas. Harus membangun, ya kan? Harus memberi semangat orang itu, dan harus membuat dia dekat sama Tuhan. Lah ya kan? Nah kalau seandainya apa tuh? kalau seandainya nubuatan itu isinya cuma hal-hal yang mencekam hidup kita, dan isinya dosa masa lalu kita, itu nggak perlu nabi.
Kenapa nggak perlu nabi? Lah kita sendiri juga tahu. Lah kalau nabi datang ngomongin masa lalu kita di depan orang, artinya ya kita bongkar borok aib orang. Tapi kalau dulu tuh ya, yang kita tahu mereka nih maksudnya memperingatinya tuh maksudnya apa face to face atau ke langsung ngomong gamblang gitu sih kok. Ada beberapa yang face to face, ada beberapa yang enggak. Ada yang benar-benar gamblang gitu. Iya. Tetapi kembali lagi kalau kita ngelihat dari para nabi itu, kebanyakan mereka menyampaikan apa yang hendak Tuhan kerjakan di masa depan. Yang untuk menegur itu nggak banyak. Kayak umpamanya nih, kita ngelihat Hizkia aja deh. Gua nggak tahu kalau Hizkia nabi yang menyampaikan nubuatan di Hizkia itu kalau nggak salah siapa ya, Yesaya kalau nggak salah ya, atau siapalah. Gue yakin dia pasti besok diskors atau bahkan mungkin di blacklist dari gereja. Bisa kebayang nggak ketika nabi itu datang ke Hizkia, dia datang dia ngomong, Hizkia besok lu mati, ya kan? Dia udah ngomong nih, ya kan? Hizkia lagi sakit tuh pada saat itu. Raja nih, statusnya raja nih. Sama kayak kita ngomong sama presiden, coba lu, ya gak? Ya kan? Pade, besok lu mati. Lu ngomong gitu aja udah langsung dipenggal. Ya, ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah abis itu Hizkia nangis. Dia ngadep tembok, nangis. Setelah itu, ya kan, nabinya keluar dong. Udah selesai dia menyampaikan apa yang dia mesti sampaikan. Keluarlah dia dari kamarnya raja. Baru nyampe halaman. Tuhan tergerak oleh belas kasihan karena Hizkia nangis. Ya kan. Nah begitu Tuhan tergerak, Tuhan ngomong lagi sama nabinya ini. Lu balik lagi ngomong, gue perpanjang nyawanya 15 tahun. Pertanyaan gue nih kalau sekarang, berani gak lu ngomong kayak gitu? Abis ngomong lu mati, besok tiba-tiba Tuhan barusan ngomong lagi, gue perpanjang 15 tahun lagi. Pasti kita dibilang sesat. Udah bukan dipikir lagi. Soalnya nih mati, nih bercanda kalau mati kayak bercanda nih. Mending kalau matinya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Besok lo mati. Itu jujur itu pukulan tuh. Ya, bukan cuma pukulan buat si Raja Hizkia, tapi pukulan buat si Nabi. Dia menyampaikan antara hukum mati yang bangga. Soalnya ada nih, beda nih. Udah gitu nih ya, ini ada satu lagi. Namanya siapa ya? Hagai kalau nggak salah, Hagai Habakuk. Kalau nggak Hagai, Habakuk. Siapa ya namanya ya? Ada satu nabi, itu lucu sekali dulu. Nah, ini juga sama. Itu kalau hidup di zaman sekarang, gue nggak tahu itu dibilang apa. belum ngomong udah ketawa duluan ya. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini sama nabi ini. Kamu ambil satu orang ini, perempuan, kamu kawinin. Setelah itu kita pasti nanya dong, itu perempuan harusnya kalau dari Tuhan baik, cantik, kudus, dari keluarga baik-baik, lu betul dong, namanya Tuhan, betul nggak? Kasihnya pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti ya. Lewatin cobaan kita tetap percaya. Betul. Iya. Tiba-tiba ini nabi disuruh kawinin yang namanya pelacur. Jujur kalau kayak kita nih sekarang nih, ya kita dengar suara Tuhan, kamu kawin sama itu pelacur. Boro-boro, ya.
Yang hitam pendek jelek aja kita nggak mau, ya apalagi suruh kawin sama pelacur. Betul ya? Udah nih kawin nih sama pelacur. Udah dong, harusnya selesai dong. Ya, udah gitu, apa yang terjadi? Itu pelacur kabur, ninggalin ini nabi. Ngapain? Melacur lagi. Gimana kira-kira nih yang jadi nabi? Komplain gak nih kira-kira sama Tuhan? Komplain. Terus Tuhan ngomong apa? Yaudah ceraiin. Kagak. Kamu tebus lagi tuh pelacur. Bawa pulang lagi ke rumah lo. Dan mending kalau itu pelacur sama nabi itu gak punya anak. Nabi itu punya anak dari pelacur ini. Habis itu istrinya melacur lagi. Ya, Hosea ya. Nah, itu kisah hidupnya Nabi Hosea. Lo bisa bayangin, ya, melacur lagi. Tuhan suruh tebus. Lah, kita kalau ngelihat istri, ya ada satu orang gitu kan, itu belum sampai melacur. Baru gosipnya aja selingkuh udah dicerain. Ya kan? Ya kan, kejelasannya sampai dimanapun kita nggak pernah tahu. Itu pun udah langsung dicerain, apalagi kayak Hosea. Disuruh nebus lagi. Hosea kawin lagi nggak boleh. Cepet kamu ke sana tebus, bayar lagi, jadi ini istrimu. Apakah itu berlangsung dengan baik? Ya baik. Ditebus, pulang lagi istrinya. Di Hosea pun itu adalah perjanjian lama. Perjanjian lama aja kan boleh kan, yang kita tahu kan kasarnya kan. Bukan cuma boleh, tapi yang jadi masalah ketika kamu ketahuan main sama pelacur, kamu juga dirajam batu. Iya, tapi disuruh tebus. Tapi lu disuruh tebus. Itu tanda tanya yang besar. Lah kasarnya apa? Kasarnya ya ilah, Nabi main sama pelacur, lu gila aja sih, jujur aja. Nah, kalau kita ngeliat teman kita aja baru di tempat pelacur. ya, kita lewat aja, baru mampir sebentar nih, kita pikir mau penginjilan di situ. Itu aja nama lo aja udah dicap jelek banget gitu kan. Baru mampir mau rencana penginjilan. Itu aja udah di blacklist. Gimana kalau kita kawinin pelacur? Nah, kalau cuma kawin sama pelacur, kemudian pelacur bertobat, oh itu mujizat. Ya dong, itu luar biasa. Itu semua pasti tepuk tangan. Nggak cuma gereja tepuk tangan, malaikat pun semua tepuk tangan. Tapi kalau udah dikawinin sama nabi pula, melacur lagi. Kita pasti akan ngomong apa? Ini nabi pasti punya masalah. Pasti punya dosa yang tidak diselesaikan. Terus kemudian disuruh nebus lagi, balik lagi, nggak lama melacur lagi. Gimana kira-kira? Ini kita belum ngomongin soal nubuatan nih ya. Kita baru ngomongin soal nabi zaman dulu itu kayak gitu. Dia nggak bisa ngobrol dan dia nggak bisa istilahnya ya ngobrol sama Tuhan kayak bapak sama anak. Nabi zaman dulu itu cuma jadi pesuruhnya Tuhan. Lu lihat gayanya Yunus aja, Yunus. Ya, lu pergi disuruh ke Niniwe, pergi ke Tarsis, dimakan ikan. Artinya apa? If Jesus say yes, you cannot say no. You must say yes. Artinya apa? Artinya dulu Tuhan. Karena gini loh, di dalam masa koridor law atau hukum Taurat, hukum itu berlaku. Tuhan cuma ngikutin yang namanya hukum yang berlaku. Oke. Nah, ini hukum berlakunya Tuhan yang membuat apa karena pada zaman itu manusia yang membuat itu kan beda-beda. Nanti kita bahas nanti. Itu topik yang lain lagi. Soalnya Itu menarik. Serius, itu menarik banget. Sampai sekarang terus maksudnya Tuhan kayak 10 Taurat deh. Itu
itu sebenarnya Tuhan yang buat atau manusia yang buat dulu? Nah, itu nanti kita bahas nanti. Itu topik seru, serius. Itu topik bagus dan itu topik sangat menarik. Nah, kita baru cuma ngomongin soal hidup Nabi doang nih. Nah, bedanya sama sekarang itu beda. Di dalam namanya kasih karunia, di dalam hukum grace atau di dalam grace itu apa ya namanya? Anugerah, masa anugerah. Kalau kita udah dapat anugerah, artinya semua itu ada di tangan kita. Semua kembali lagi kepada pilihan kita. Tapi bukan berarti kita seenak-enaknya kayak pelacur yang tadi. Loh, betul. Itu kesannya kebangetan. Tapi yang jadi masalah adalah, ya kan? Kalau dulu Hosea nebusnya berkali-kali, ketika perempuan ini atau istrinya melacur lagi atau berbuat dosa lagi, Hosea harus berkali-kali melakukan yang namanya penebusan. Betul ya? Dia bayar, ditebus lagi istrinya. Jatuh lagi, ditebus lagi istrinya. Jatuh lagi, ditebus lagi istrinya. Tetapi Tuhan Yesus, dia cuma pakai satu kali penebusan untuk selamanya. Itulah masa anugerah. Ya kan? Terus gimana dengan orang yang jatuh bangun? Gitu kan? Nanti kita bahas lagi. Itu soal kasih karunia, beda dengan nubuatan. Nah, kembali lagi soal nubuatan. Orang kita, manusia sekarang dengan manusia zaman dulu, itu keterikatan dengan yang namanya hukum Taurat. Ada hukumnya. Kamu benar, kamu dikasih reward. Kamu salah, kamu dihukum. Dan untuk mencapai sebuah kebenaran yang Tuhan mau, kamu harus kerja keras. Supaya apa? Supaya kamu dibenarkan. Dan kamu dapat reward. Ya kan, kalau salah, dihukum. Itu wajar. Salah, memang hukumnya seperti itu. Tetapi di zaman sekarang, ya kan? Nah, beda. Kenapa? Karena itu semua sudah lunas dibayar oleh Yesus di kayu salib. Nah, soal nubuatan, dulu mereka begitu gamblangnya mengungkapkan keaiban, ya kan? Mengungkapkan semua kesalahan kita, bahkan kadang-kadang di depan umum, ya kan? Tetapi sekarang itu udah nggak zamannya lagi, gitu loh. Karena kita tahu, coba kalau anak kita omelin di depan umum, pasti malu, ya kan? Pasti sakit hati, pasti luka hatinya. Apakah dengan seperti itu membuat anak kita dekat sama kita? Tidak. Justru malah membuat anak kita akan jauh dari kita. Juga dengan gereja. Ketika aib seseorang itu dibuka di depan mimbar atau di depan jemaat, itu orang akan bertobat cuma hari itu juga. Tapi setelah itu dia akan keluar dari gereja itu dan gak akan pernah mau datang lagi ke gereja. 100% bisa jadi pilihannya akan cuma sakit hati doang. Ya, Gak berubah bang. Orang itu gak akan berubah, tapi akan sakit hati dengan gereja. Makin parah. Dunia menawarkan yang namanya lebih enak. Tidak ada penghakiman di antara kita. Iya. Ya sama-sama salah ya sama-sama salah. Mereka akhirnya hidup dengan orang-orang yang salah. Karena apa? Karena mereka sama-sama tidak pernah saling menghakimi. Orang di diskotik tidak ada yang menghakimi orang di diskotik. Enggak ada. Malah berteman gitu. Betul. Nah, terus apakah kita membiarkan orang berbuat salah? Tidak. Ingat sekali lagi bahwa Tuhan itu benci dosa, tapi Tuhan tidak benci manusianya. Kita dulu itu panjang nih. Soalnya kita lagi dari topik nih panjang. Iya. Nah, maka dari itu nubuatan. Nah, kalau itu kan tentang masa lalu. Ya kan, itu namanya word of knowledge atau kata-kata pengetahuan. Nanti kita akan bahas lain-lain. Nah,
Nubuatan itu juga sama. Nubuatan itu nggak ada mengandung kutuk. Nubuatan itu juga tidak mengandung yang namanya aib. Nubuatan itu juga tidak mengandung yang namanya kematian. Tapi nubuatan itu harus mengandung kata-kata yang menguatkan dan membangun. Karena ketika seseorang dinubuatkan, itu berbicara dengan masa depan, bukan masa lalu. Dan apa yang menjadi destiny Tuhan dalam diri orang itulah yang harus kita munculkan. Sama halnya tentang umpamanya gini, kita melihat seseorang umpamanya kondisi orang itu lagi hancur-hancuran. Umpamanya lah kita ngomong LGBT. Paling enak gitu kan. Terus ketika kita prophesy, kita nggak bilang bahwa lu kalau hidup seperti ini terus lu akan mati HIV dan lu masuk neraka. Itu artinya apa? Bukan soal itunya, tetapi itu artinya kita mulai condemn, menghakimi, judgment. Nah, iya, karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Prophesy itu nggak seperti itu. Ketika kita tahu dia LGBT, kita mesti harus tanya dan lihat grand design Tuhan dalam diri orang ini apa. Yes. Karena desain Tuhan terhadap orang ini bukan dia untuk LGBT. Tapi kita harus tanya Tuhan, Tuhan mau orang ini apa? Jadi apa? Itu yang harus kita munculkan dalam diri orang itu. Dan kita harus ingatkan kembali bahwa desain Tuhan dalam diri kamu itu bukan untuk kamu jadi LGBT. Gitu kan? Terus apakah LGBT-nya kita nggak perlu bahas? Ketika kita ingatkan tentang tujuan Tuhan dalam hidupnya, grand design Tuhan dalam hidupnya, seharusnya dia akan kembali sama yang meng-grand design itu, yang punya grand design itu. Terus pasti ada yang nanya, terus kalau dia nggak kembali lagi, itu pilihan hidup. Kita nggak bisa paksa. Free will. Yes. Nah, maka dari itu, ya kan, ketika kita bernubuat sesuatu untuk masa depan orang lain, ya kan, kita harus tanya Tuhan, grand design Tuhan dalam diri orang ini apa? Bukan sampahnya, bukan keburukan yang dilakukan sekarang, tapi kita harus lihat dari kacamata Tuhan dalam diri dia. Yang ke depan apa? 5 tahun lagi Tuhan mau bikin apa? 10 tahun lagi Tuhan mau bikin apa? 50 tahun lagi Tuhan mau bikin apa terhadap orang ini? Tapi kalau kita caci terus, kita maki terus soal LGBT-nya dia tambah rusak. Bilangnya masih ada dosa yang belum diselesaikan. Mending cuma ada dosa, keluar aja dari gereja. Pertanyaan cuma satu, gereja adalah kumpulan orang berdosa. Tapi ketika ngeliat orang lain berdosa, kita buang. Betul ya? Ini yang jadi masalah akhir zaman. Terus kalau seandainya gereja terima orang LGBT, terus dibilang kita toleransi sama mereka. Kita nggak toleransi sama LGBT-nya. Kita sayang sama orangnya. Jangan sampai orang ini rusak karena pengaruh LGBT. The spirit of LGBT. Maka dari itu, itulah nubuatan. Ketika orang itu mulai ngerti tujuan ilahi dalam dirinya. Oh, ternyata Tuhan itu baik. Ternyata itu Tuhan punya desain buat gua. Itu begini bakalan. Wow. Saya pernah punya teman beberapa. Mereka dulu juga sama. Ada satu orang LGBT juga. Gitu loh. Sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Gitu kan. Even yang namanya siapa dulu ya, kalau nggak salah orang Robert kalau nggak salah, atau siapa ya dulu ya, Robert Liardon.
salah satu jenderal Tuhan. Dulu juga, sakti lah itulah. Ya kan? Itu nabiah juga. Jatuh. Jatuhnya di mana? LGBT. Semua orang tuding dia. Gitu kan. Kita ngeliat Benny Hinn jatuh nikah sama perempuan lain. Ya kan? Akhirnya apa? Tuhan pulihkan ketika mereka sadar akan grand design-nya Tuhan dalam diri mereka. Gitu kan? Mereka sadar. Dan mereka kembali lagi ke track yang benar. Karena apa? Nubuatan demi nubuatan itu. Karena tidak ada nubuatan yang menghakimi mereka. Kita tetap aja nganggapnya Benny Hinn mah pasti gini gitu. Salah mereka sendiri punya pola pandang masa lalu. Bayangin kalau seandainya kita sama Tuhan, kalau Tuhan selalu memandang masa lalu kita, jujur mana ada manusia yang bisa sempurna di hadapan Tuhan. Betul ya? Baru 5 menit yang lalu kamu bohong, kemudian mati. Masuk neraka apa surga? Loh betul ya? Kasarannya nih kayak kalau aku dulu di gereja lama, gitu kan. Mereka selalu ngomong bahwa, ya kan, kita harus selalu minta ampun. Kalau kita nggak minta ampun, kita mati masuk neraka. Ya jadi masalah kalau tiba-tiba kecelakaan, nggak sempat minta ampun, langsung dekset mati. Mati masuk mana? Neraka. Ngenes, mendingan gak usah ikut Tuhan. Sama-sama masuk neraka. Emang Tuhan kita kayak begitu? Kagak. Ini yang jadi masalah. Akhirnya kenapa orang nggak ada yang mau jadi ikut Tuhan? Karena mereka pikir bahwa Tuhan itu bengis, Tuhan itu kejam, Tuhan itu nggak punya hati. Lagi dunia menawarkan lebih indah. Dunia menawarkan lebih indah. Sama-sama masuk neraka. Ngapain kita jadi Kristen? Kita percaya Yesus deh. Percaya Yesus, betul. Tapi bukan berarti kita hidup seenak-enaknya. Iya, itu juga perlu dibilang. Nah, iya, nanti dikira kita. Karena itu Iya. tetap ini, tetap itu. Jadi kita mesti ngerti nubuatan itu harus membangun dan membuat orang itu dikuatkan. Dan setelah orang itu dikuatkan bahwa Tuhan itu sangat sayang, Tuhan itu care, itu nubuatan. Dan menyampaikan grand design Tuhan dalam diri orang itu, masa depan orang itu, ya kan? Dan kemudian membawa orang tersebut mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh atau malah takut ketemu kita atau ketemu Tuhan. Terkadang ada orang yang takut ketemu kita. Kenapa? Karena takut aibnya dibuka. Lah emang kita setan, gitu kan? Yang selalu cuma kerjanya menuduh, menghakimi, ya kan? Mencuri damai sejahtera, gitu kan? Nah ini jadi masalah problem masa kini sekarang. Ya kan? Kita tahu bahwa teman kita juga sekarang juga sama kan, ngalami hal yang sama. Takut ke gereja, ya kan? Karena takut dihakimi, takut dosa masa lalu dia diungkit-ungkit lagi. Ya kan? Padahal Tuhan udah ngomong di kitab Mazmur, Daud aja udah nulis, itu Daud loh yang masih hidup di dalam laut. Ya kan? Itu pun dia masih bisa nyanyi, ya gak? Nyanyinya kita sering nyanyiin. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Nah, habis gitu nih, jangan kepahitan gitu. Ya kan? Tapi kayak maksudnya kalau kita mikir itu kayak lucu aja kok ada ya kayak gini ya. Nah, gitu. belum ayat lanjutannya. Tak kau ingat lagi pelanggaranku kecuali. Aduh, nanti kita dikira kepahitan sama gereja ya. Enggak lah. Ya, tapi emang realitinya begitu. Ya elah. Enggak lah. Justru kita sekarang ini menawarkan, kalau lo orang ngalami hal yang seperti itu,
Lo orang alami kepahitan, trauma sama nubuatan. Chat sama kita. Atau lo orang ke JSL Coffee, ya, cari di Google Map, pasti ada. Tapi sampai tanggal 20 aja ya. Nanti kita kasih tahu lagi tempat yang baru. Siapapun itu, ya kita sih enggak. Sebenarnya siapapun itu, agama pun apapun lu mau ngobrol pun kita terima sih. Kita nggak pernah mandang agama lu apa. Kita semuanya sih. Iya. Kita bukan menawarkan. Kamu Kita mau agama lain, kamu mau tanya nubuatan tentang diri kamu, it's okay. Kita akan kasih tetap. kita nggak mengkristenkan kau ya gitu ya. Kebanyakan tuh baru dilumatin langsung mengkristenkan dia. Enggak lah, kecuali gua baptis ya, nah itu baru mengkristenkan langsung baru tuh tembak tuh kasar gitu tuh. Jangan lupa kalian DM-nya ke IG-nya The Next Level 2.0. Nah, kita kan mau bahas karunia-karunia nih. Itu sebenarnya ini soalnya nih tiba-tiba kita lagi dapetin soal nubuatan gift gitu, saya tiba-tiba aku dapetin juga. Nah, sebenarnya nih karunia ini ada apa aja sih yang secara gamblang yang dia yang ini ya, maksudnya yang paling dasar lah ya kita baca Alkitab gitulah. Sebenarnya karunia-karunia itu banyak. Karunia menyembuhkan, kata-kata pengetahuan, kata-kata nubuatan, penglihatan, ya kan, hikmat, terus apalagi ya, apalagi sih tadi, apa ya namanya, healing tadi udah ya, kesembuhan ya antara itulah. Kayak banyak lah ya. Ini kita cuma bahas satu aja udah lama nih. Nubuatan nih. Kita akan Kita belum bahas berpanjangan. soal word of knowledge itu sebenarnya mesti dikawinkan sama nubuatan sebenarnya. Tadi sebenarnya udah sebagian kita udah omongin soal word of knowledge itu atau kata-kata pengetahuan yang berbicara tentang masa lalu orang itu. Yang harus dikawinkan selalu, karunia ini selalu kawin. Kalau udah ada nubuatan, biasanya ada karunia word of knowledge atau kata-kata pengetahuan. Ya kan? Nah, nanti ini akan kawin lagi sama yang namanya wisdom, karunia hikmat. Gitu. Ya kan? Nah, tapi yang jelas dua ini tentang kata-kata pengetahuan dan hikmat nubuatan kita udah bahas hari ini. Ya, ini sebenarnya dasar banget dan kita mesti harus tahu. Nanti kalau orang pengen tahu lebih dalam lagi, DM aja. Kalau lebih enak sih datang langsung sih. Mau nanya apapun pasti kita jawab kok. Cara belajarnya gimana? Entah. Nah, Episode selanjutnya. episode selanjutnya. Tapi kalau apa ya? Kalau kita atau ya kita sih bukannya karena kita maksudnya rohani atau gimana, tapi entah kamu coba gini deh. Kamu tuh dia salah apa nih? Tapi jangan fokusnya di salahnya mulu. Tapi pasti ada kebaikan yang nggak pernah kita tahu gitu ya. Itu secara teori. Nanti kita bakalan praktek. Tapi ingat ya, sekali lagi kalian harus datang nih, karena kalau misalnya ketemu langsung kan lebih enak ngomongnya gitu loh. Tenang nih, kalau nggak ada duit ntar lawan saya beli kopi. Lawan saya beli kopi. Jangan lah. Nanti kalau datang 100 orang lopan gue juga pusing ya. Pokoknya gitu kayak maksudnya pembahasan yang tadi coba lihat di kemarin-kemarin deh, lihat emasnya orang. Coba deh kamu belajar, kita paling kalau teori enggak, kita nggak teori, malah kita sudah mempraktekkan gitu. Bahkan kita sendiri ya. Kita sendiri tadinya seperti itu bisa berubah. Ya nih kesaksian contoh ini nggak jelas ya. Contoh pasti kalian tahu lah yang kasusnya Eric Collins sama Listi. Gue tuh kasihan sama Listinya justru karena ya maksudnya ya mungkin dia salah gitu, tapi kasihan aja, ngerti gak sih? Ini hal paling simpel dan gak jelas, ngerti gak sih? Tapi kok tiba-tiba gue kasihan sama dia gitu, ngerti gak sih? Padahal itu kan lagi booming banget, ngerti gak sih? Pasti nggak tahu ya, mungkin pasti lu bilang orang begitu, tapi ngerti aja. Ntar lu coba belajar deh, lu teori apa? Praktek lu sendiri deh, bukan teori doang. Kita selalu mau ngajarin kok ya, dan jangan pernah takut-takut untuk nanya, jangan pernah malu-malu untuk tanya, karena kita welcome sekali, karena kita bakal mengajarkan semuanya. Oke? Sampai di sini dulu guys. God bless you.